warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Bambang Herianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Saya berasal dari SMA Swasta Alamja. Bapak Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait kebijakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Ayo, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bi? Alhamdulillah sehat, Bi. Baik, ini terkait dengan tugas calon guru penggerak saya di angkatan 10 ini, ada kami disuruh wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini kami belajar tentang dilema etika dan kedudukan moral yang mungkin di mana berkaitan dengan pemimpin dalam mengambil keputusan. Baik itu keputusan itu boleh berkaitan dengan permasalahan siswa ataupun terkait dengan guru. Ini berkaitan dengan hal yang berkembang yang mungkin selama ini pernah berjalan untuk kami. Mengingat kami juga awal berikutnya SMA kami sudah diamanahkan sebagai kepala sekolah. Baik, ini pertanyaan pertama itu, selama Abi menjabat sebagai kepala sekolah di SMA ini, bagaimana Abi bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kedudukan moral yang selama ini pernah berjalan? Kalau menurut saya sih, saya bisa mengidentifikasi karena memang kan kita tahu konsepnya dulu, memang bahwasanya dilema moral etika ya. Dilema etika itu kan, dilema itu artinya kan di antara di persimpangan, di antara persimpangan kita mau bingung nih mana karena pilihan. Jadi dilema etika itu arti moral. Nah, kalau saya sih bisa mengidentifikasi karena contohnya saja mungkin begini, ketika saya sebagai pemimpin pimpinan, terkadang kan guru-guru kita bawahan saya misalnya itu ada yang mungkin kalau dulu contohnya ada istri saya, ada mungkin teman dekat saya, ketika mereka misalnya melanggar peraturan itu ada dilema etika di situ. Nah, itu lagi kalau ditanya mengidentifikasi, saya bisa mengidentifikasinya. Jadi mungkin tidak serta-merta mengertikan dengan berbeda. Ya. Kemudian ini selama berjalan ini, bagaimana Abi bisa menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan. Seandainya Abi ambil keputusan itu, ada pihak yang dibenarkan, tapi ada pihak yang mungkin dirugikan, atau berkaitan dengan misalnya gini, dengan sebuah kasus yang kalau Abi ambil keputusan itu adalah melanggar dari sebuah peraturan, tapi memang hal itu memang harus Abi ambil terkait memang masalahnya adalah urgent gitu Ya. Contohnya mungkin yang sering terjadi itu ketika kita mengujian. Terkait dengan SPP. Di peraturan tentang hak anak, ya, perlindungan anak itu bahwasanya anak-anak itu berhaknya mendapatkan ujian apapun masalahnya dia harus dapat. Tapi kan terkadang kita punya ada keputusan dari atasan kita bahwasanya syarat mengikuti ujian itu anak-anak harus masuk SPP. Nah, disitulah dilemanya. Ketika peraturan dari yayasan itu bahwasanya harus lunas, sementara anak ini belum lunas, itu jadi dilema. Kadang-kadang mungkin timbul masalah. Nah, ya untuk menyikapi itu saya mengambil resiko yang paling sedikit, walaupun sama-sama resiko tapi sama-sama resiko paling sedikit ya. Tapi bukan langsung serta-merta resiko pilihan ini yang kita pilih itu benar, ternyata kita harus coba juga ternyata. Contohnya kalau dulu memang sama sekali kita tidak boleh ujian ya, tapi berjalannya waktu itu jadi masalah juga. Nah, jadi kita ambil keputusan anak-anak tetap ujian, tapi kita berkomitmen dengan orang tuanya. Kita minta komitmen orang tuanya tanggal berapa harus lunas dengan bukti perjanjian tulis.
yang mungkin bisa Abi lakukan terkait mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa Abi ambil keputusan di saat hari itu gitu. Kalau langkah-langkahnya saya bilang ya ini langkah-langkah yang diambil terhadap masalah ini. Ya saya yang paling utama itu kan saya punya wakil, saya punya guru BK dan rekan-rekan guru. Tentunya saya berdiskusi dulu, gitu. Berdiskusi. Ada peraturan dari yayasan seperti ini, ada kondisi siswa kita seperti ini, kita diskusi bagaimana dengan baiknya. Nah, jadi tidak serta-merta langsung saya ambil keputusan gitu, karena memang benar setiap keputusan pasti ada masalah, pasti ada kekurangan kelebihan, tapi yang paling sedikit lah masalahnya kita ambil. Intinya diskusi lagi dan kita komunikasikanlah sama orang tua, bahwasanya memang harus dilunasi. Memang itu adalah komunikasi ya, jadi saat pun kita sudah membuka keterbukaan dengan orang tua siswa, berarti mungkin dia tidak, harapan kita dia tidak ragu lagi untuk mengungkapkan mungkin kondisi saat ini saat sulit gitu, sehingga kita mungkin bisa lebih memahami. Selama ini hal apa aja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan? Kalau yang paling efektif menurut saya itu keterbukaan tadi, komunikasi. Saya punya, terkadang saya bingung lah mengambil keputusan seperti contohnya tadi lah, seperti itu. Tapi balik lagi kita berdiskusi, kita komunikasi mana baiknya untuk semuanya. Makanya itulah dibalik lagi komunikasi. Memang kalau kita sudah komunikasi jelas bisa kita gampang mengambil kesimpulan ya biar. Terkait tadi kan mengenai SPP anak yang belum lunas di waktunya, namun dia harus mengikuti ujian. Ada nggak mungkin permasalahan lain atau hal lain mungkin yang membuat Abi menjadi bingung dalam mengambil keputusan itu? Kalau yang lainnya itu seperti ini. Kalau dulu saya pernah merasakan itu ketika istri saya sendiri di sini. Terkadang ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang kita buat. Di situ dilema begitu. Tapi pada prinsipnya kita kan pemimpin kan harus adil gitu ya, sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip itu harus kita pakai sampai ke dunia pendidikan begitu. Makanya siapapun itu, mau teman dekat maupun istri, ya kalau salah, tak salah, benar. Nah, dan pada akhirnya memang saya ngambil keputusan ya bagusan istri keluar dari sini aja, jadi aman. Gitu. Jadi memang tidak ada lagi rasa itu karena istrinya. Kadang kan gitu. Makanya lebih baik kita keluar saja. Tapi walaupun sebelum keluar tapi tetap kita tegak. Lebih mementingkan kepentingan umum pada umum lebih baik. Karena memang kan di kepentingan umum ada mungkin hal-hal yang bisa kita capai dari kita capai bersamanya dia. Oke, ada nggak jalur tertentu dalam mungkin Abi bisa rencanakan dalam satu masalah, Abi mau ambil masalah ini nanti kita selesaikan dalam hal ini gitu. Ada nggak yang Abi kira-kira sudah jadwalkan terkait permasalahan yang sudah pernah atau yang akan yang dibaca ini terjadi? Kalau dia butuh keputusan cepat, maka saya segera mengambil keputusan, segera berdiskusi minimal kami saya dan wakil. Tapi kalau dia tidak segera, itu kita jadwalkan pada referensi lah, Sabtu atau Jumat itu, tergantung permasalahannya. Karena kita mengingat hari Sabtu kita libur ya, jadi kita bisa lebih banyak mungkin saling bertukar pikiran ya. Jadi tadi dalam hal itu mungkin Abi lebih mementingkan melihat kondisi ya. Jadi ada yang mungkin sifatnya segera, maka mungkin Abi tindakan dengan ya. Baik. Memang saya juga nampak bahwasanya tidak mungkin, tidak serta-merta peraturan itu menjadi baku kaku gitu ya. Kita lihat dengan kondisi yang ada itu. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah, artinya membantu Abi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Ya, itu biasanya saya memang selalu
refleksi juga ke atasan kita yayasan. Nah, kalau untuk urusan sekolah memang paling kita kalau tidak terselesaikan di unit, maka kita akan tukar pikiran dan diskusi dengan yayasan, pengurus yayasan. Nah, memang kalau kita di swasta ini di atas sekolah masih ada jabatan ya, kayak kita tukar pikiran untuk menentukan keputusan. Berarti faktor atau seseorang yang berkaitan itu adalah mungkin wakil kepala sekolah. Kalau memang mentok tidak bisa diselesaikan ke yayasan ya, berkaitan itu. Tapi di seberapa persen hal yang mungkin habis sering ceritakan sampai ke yayasan? Kalau mengingat peraturan kita di alamat ini, hampir 100% itu harus diceritakan sama yayasan. Walaupun sudah kita selesaikan di unit atau di wakil itu, walaupun mereka tidak menyelesaikan misalnya, tapi mereka cukup membaca laporan saya baik secara lisan maupun tertulis. Artinya mereka sebagai penanggung jawab ya, biar mengetahui ya. Oke, baik. Kira-kira dari semua hal yang sudah terjadi terkait selama Abi memimpin lah dari dirinya SMA ini, ada nggak pelajaran yang mungkin bisa ambil terkait bagaimana Abi bisa menentukan dalam pengambilan keputusan? Yang paling penting itu tenang, jangan emosi. Ketika kita tenang, tidak emosi, kita bisa berpikir jernih, maka keputusan itu akan yang terbaik. Tapi kalau dia emosi bawaannya enggak, kemudian itu yang pertama. Yang kedua memang ya segala sesuatu itu memang harus memang segera dilaporkan ke atasan. Khususnya kita kan di alamnya swasta harus dilaporkan ke yayasan. Karena apa? Mengantisipasi tahu permasalahan ini timbul dari eksternal. Jadi yayasan itu bisa backup. Tapi kalau begini, Abi sudah menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, yaitu yayasan, untuk keterbukaan setiap permasalahan yang ada, karena memang pada dasarnya yayasan akan menanggapi jika kejadian hal yang memang di luar kendali. Dengan begitu berarti secara tidak langsung Abi sudah mengajarkan kepada bawahan, pada para guru untuk keterbukaan, untuk komunikasi yang baik gitu. Jadi setiap permasalahan bisa kita selesaikan untuk mungkin kita komunikasikan atau mungkin minta arahan dari selaku kepala sekolah. Oke, baik nih. Saya berharap dari semua hal yang sudah terjadi adalah hal terbaik yang bisa Abi ambil keputusan baik sekarang ataupun ke depan terkait Abi sebagai pemimpin. Amin. Jadi saya juga di sini masih belajar. Memang banyak hal yang memang saya pelajari dari CGP ini, apalagi dalam pengambil keputusan. Saya mungkin selama ini selaku BK, kadang saya ada sedikit emosi ke anak gitu kan. Nah, ternyata memang saya juga dari sini juga saya belajar pada Abi bahwasanya tenang, itu merupakan suatu hal yang baik untuk dalam kita mengambil keputusan. Baik, terima kasih waktunya Bi, terima kasih banyak. Sukses ya Bi ya. Sama-sama Bi, sukses. Terima kasih Bi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bi. Baik Abi, sedikit saya ambil waktunya terkait tugas saya di Grup Penggerak Angkatan 10 ini. Dan kami sekarang masuk di modul 3.1 yang bertemakan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam hal ini kami sudah belajar tentang dilema etika ataupun rujukan moral yang selama ini mungkin dilalui oleh pemimpin. Dalam hal ini karena kita di sekolah, berarti kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah instansi dalam mengambil keputusan baik berkait dengan siswa ataupun permasalahan yang dialami guru ataupun yang lainnya yang mungkin selama ini sudah Abi ambil. Nah, baik Abi, yang pertama saya akan bertanya tentang selama ini Bi, selama Abi menjadi kepala sekolah sudah cukup lama di SMP Abi ya. Bagaimana Abi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini sudah berjalan Bi? Oke, terima kasih di Bambang. Untuk
mengidentifikasi terkait dengan dilema etika ya yang terjadi mungkin sehari-hari di sekolah ini. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah melihat apa saja yang membuat hal itu terjadi. Itu saya cari tahu dulu, kemudian dilema etika ini kan sebuah keputusan yang harus diambil ketika ada suatu permasalahan dan keputusan itu dianggap benar keduanya. Jadi kita lihat dulu apa yang terjadi di lapangan untuk mengidentifikasinya, kemudian dicari solusi yang terbaik agar tidak merugikan banyak pihak, dan itu semua harus diambil dengan cara berkomunikasi, cara mencari informasi, kemudian baru kita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah. Baik, berarti ada pun yang Abi identifikasi itu pertama Abi membuat atau mencari tahu hal-hal yang terjadi itu penyebabnya apa, ya Abi ya. Setelah dicari tahu penyebabnya, kemudian Abi mencoba mencari solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan, gitu ya. Karena memang selaku pemimpin selayaknya harusnya adil ya, jadi tidak ada yang pihak yang dirugikan, pihak A atau B dan seterusnya. Kemudian mengkomunikasikan terkait keputusan yang mungkin sudah Abi ambil selaku pemimpin. Oke, Bi, selanjutnya di yang kedua, selama ini Bi, selama berjalannya Abi sebagai pemimpin, bagaimana Abi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini di SMP Al-Amjad, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya kalau Abi ambil keputusan A itu adalah benar dan menguntungkan, ambil keputusan B juga benar, walaupun mungkin dalam situasinya sulit gitu ya dia menentukan dua pilihan yang memang sama-sama itu mungkin baik gitu. Baik, untuk terkait dengan nilai kebajikan, tentu kita lihat dampak yang paling besar, untuk manfaat banyak orang, kemudian menilai secara objektif, kemudian mencari jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi intinya adalah mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang paling besar seperti apa, kemudian manfaat yang besar untuk orang banyak seperti apa. Oke, baik. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti Abi melihat dulu dampak yang paling besar itu apa. Walaupun ada dua pilihan yang sama-sama baik, tapi berkaitan dengan dampak atau manfaat yang banyak ya Abi ya. Kemudian pastinya Abi melihat secara objektif, tidak melihat dari sisi A, B, tapi lihat memang kejadian itu bagaimana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya tertarik ini dengan sesuai dengan kebutuhan, karena pada dasarnya mungkin ada permasalahan yang sama terjadi antara sekolah A dan sekolah B, namun bisa aja keputusannya berbeda ya Bi ya, karena memang keputusannya sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Oke, baik, keren ini Bi. Oke, nah kemudian Bi, yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah seperti apa sih yang bisa Abi lakukan selama ini terkait mungkin permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral itu Bi? Oke, yang pertama kita mencari informasi dengan kejadian yang ada di lapangan, kemudian kita mengumpulkan bukti yang mendukung, kemudian kita komunikasi dengan para pengelola, wakil, kemudian para guru dan orang tua untuk mendapatkan informasi dan referensi untuk mengambil kebijakan yang harus diputuskan. Jadi semua pihak yang terkait kita libatkan supaya
semua pihak merasa didengarkan pendapatnya, kemudian juga merasa terlibat dengan keputusan yang diambil. Jadi untuk meminimalisir dampak negatif mungkin yang akan terjadi ketika kebijakan itu diambil. Baik, keren mungkin. Berarti selain Abi mengambil informasi, Abi juga mencari bukti nyata terkait permasalahan yang ada, dan kemudian, nah Abi, saya suka nih tentang komunikasi dan keterbukaan Abi. Berarti tidak ada hal yang ditutupi, tidak ada yang saling diunggulkan, seperti yang Abi bilang kan di awal bahwasanya Abi akan melakukan dengan objektif gitu ya Abi ya. Oke, baik. Baik, ini selanjutnya di nomor 4. Hal apa aja Abi yang selama ini Abi anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang pasti yang pertama itu saling keterbukaan. Kemudian tadi yang di awal saya bilang itu komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kejujuran. Kejujuran kita mengeluarkan pendapat, kemudian menyatakan fakta-fakta yang ada di lapangan, itu yang merupakan hal yang penting. Kemudian juga adalah tetap objektif dalam mengambil keputusan, dan itu ya kembali lagi meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan terjadi di waktu selanjutnya. Baik, berarti memang terlihat jelas dan memang kalau menurut saya pemimpin yang keren ini, karena memang bisa membuat komunikasi yang baik, menggali kejujuran dari setiap permasalahan yang ada dari orang-orangnya, dan objektif. Karena memang apalagi di zaman sekarang ini mungkin banyak ya orang yang mengutamakan kepentingan di atas kepentingan gitu kan tapi yang Abi lakukan memang luar biasa, yaitu mengutamakan objektif dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Baik, ini selanjutnya, hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tantangan dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema, mungkin ada yang mungkin pernah Abi rasakan di antara kasus lain, ini adalah kasus yang mungkin sedikit lebih berat gitu untuk mengambil keputusannya gitu. Yang pertama, kita sebagai manusia mungkin tidak terlepas dari penilaian yang subjektif kepada orang lain. Itu mungkin yang sedikit banyak mempengaruhi. Kemudian juga rekan-rekan yang tidak komunikatif dan tidak jujur, orang-orang yang mungkin terlibat dalam masalah tersebut, itu akan mempengaruhi kesahihan jawaban yang mungkin mereka keluarkan, dan mungkin juga adanya tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu juga sedikit banyak pasti mempengaruhi. Tapi ya sebagaimana kita dituntut untuk profesional, jadi kebijakan itu juga harus profesional yang diputuskan. Baik, berarti terkait tantangan tadi itu masih ada mungkin ya sekali atau berkaitan dengan kasus itu rekan-rekan yang mungkin tidak komunikatif, mungkin dia masih menyembunyikan kejujuran gitu ya, sehingga mungkin Abi harus menggali lebih dalam gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau terkait dengan tekanan, nah ini juga mungkin berkaitan dengan rujukan moral yang mungkin dia terima ya dari orang lain gitu, karena rujukan atau hal yang mungkin dia terima, ternyata kalau kamu bilang begini efeknya akan begini, akhirnya si pelaku juga akan berpikir ulang gitu ya. Baik ya. Nah, yang keenam, apakah memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu terkait penyelesaian masalah? Jadi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang setelah terjadi itu, apakah Abi bisa menemukan keputusan langsung, atau Abi harus berdiskusi tertentu dulu, atau mungkin ada Abi akan jadwalkan untuk mengambil keputusan gitu? Untuk jadwal itu tidak ada, itu tergantung dengan kebutuhan
mendesak atau tidak. Kalau mendesak berarti kan putusan itu harus sudah diambil dengan catatan kita harus mempunyai keterampilan berpikir cepat sebagai pemimpin, dan juga diskusi yang paling utama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dapat kita percaya. Jadi untuk jadwal itu tidak ada, hanya sesuai kebutuhan yang sesuai kasus yang mungkin di lapangan. Jadi memang karena memang terkadang ada beberapa kasus yang memang kita bisa simpulkan dengan segera ya, ya. Jadi memang sifatnya kondisional, bergantung dengan kondisinya. Kemudian mungkin yang paling bisa dilakukan dan mungkin sangat menarik itu diskusi dengan orang yang berkepentingan atau mungkin yang bisa dipercaya ya. Baik, baik Bi. Selanjutnya, ada nggak Bi faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Abi atau membantu Abi dalam mengambil keputusan terkait kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Yang pertama itu kan pasti peraturan yang sudah ada itu sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Kemudian juga orang ataupun rekan-rekan yang saling support, bersinergi, orang tua peserta didik yang saling bersinergi. Kemudian juga yang paling menjadi faktor pendukung lainnya adalah pengalaman dari pembicaraan sebelumnya, itu menjadi faktor penting kita dalam mengambil keputusan. Nah, jadi memang kita juga ada aturan yang memang sudah disampaikan. Nah, kalau kami dalam CGP ini namanya sudah diperbarui menjadi keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa dimulai dari hal kecil, yaitu keyakinan kelas hingga pada keyakinan sekolah. Artinya memang tidak menutup kemungkinan keyakinan ini bisa berubah di setiap tahun tergantung dengan kondisi atau kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian rekan dan orang tua yang saling support dan saling bersinergi untuk punya visi yang sama gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang pasti pengalaman. Nah, memang pengalaman guru yang paling penting ya, karena memang dengan pengalaman itu membuat kita jadi lebih bisa menentukan, memang lebih percaya diri benar Bi. Oke Bi, Bi terkait hal ini Bi, dari semua hal yang sudah disampaikan terkait kita bicara dilema etika dan kebijakan moral ini, ada nggak sih Bi yang pembelajaran yang mungkin bisa Abi ambil terkait dengan keputusan dilema etika ini? Oke, untuk pembelajaran mungkin bagi saya pribadi ataupun secara umum, yang pastinya menambah pengalaman, kemudian menambah kita dalam penampilan mengambil keputusan, menilai orang lain secara objektif, menyelesaikan masalah secara objektif, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi peraturan-peraturan yang mungkin ada plus minusnya untuk di kemudian hari yang akan disusul. Mungkin itu sih pembelajaran yang penting yang bisa saya pribadi dapatkan ataupun secara lembaga ini mendapatkan hal positif dari pembelajaran tersebut. Ya, berarti memang pertama pengalaman dari hal-hal yang pernah terjadi, kemudian keterampilannya ya. Memang keterampilan objektivitas ini memang sangat penting dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin Bi. Yang memang kalau saya sih ditanya tentang Abi, mungkin saya sudah yakin karena memang secara pengalaman Abi luar biasa gitu kan. Dan memang saya berharap dengan kita sharing ini mungkin sedikit banyaknya saling belajar. Saya juga belajar tentang ternyata ada namanya dilema etika, walaupun mungkin sebelumnya sudah pernah dialami ya Bi ya, tapi mungkin dalam bahasa dilema etika itu mungkin baru dengar gitu kan, penunjukan moral. Nah, mungkin memang banyak hal-hal yang terkait, tapi kita mungkin namanya masih baru kita dengar untuk sebutan-sebutan. Baik Bi, terima kasih atas waktunya. Harapan kita semua
Abi bisa menjadi pemimpin yang terus bijaksana, objektif, bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk sekolah ini. Oke. Sukses ya Bi, terus berkarya. Terima kasih. Makasih Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.